Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurnia Salihananda dengan NIM 22045017 dengan dosen pengampu Mentari Dian Pertiwi dengan mata kuliah yaitu Geografi Sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai community. Apa itu komunitas? Komunitas merupakan suatu gerakan yang dibentuk karena adanya perbedaan dari masing-masing individu. Kemudian mereka menemukan orang-orang yang sepaham dengan pendapat mereka, lalu mereka membentuk suatu kelompok yang mana nantinya melalui kelompok atau komunitas ini mereka mewujudkan tujuan yang akan mereka capai. Adapun dampak positif dari komunitas. Yang pertama itu memberikan makna solidaritas, yang kedua dapat bertukar pengetahuan, pikiran, menambah wawasan dan hubungan sosial. Yang ketiga, mengembangkan rasa tanggung jawab melalui partisipasi sebagai salah satu anggota dari komunitas tersebut. Yang keempat, dapat saling membantu melalui adanya rasa kebersamaan. Yang kelima, dapat mengenal satu sama lain. Tak hanya itu, selain berdampak positif, komunitas juga memberikan dampak negatif seperti adanya perbedaan pendapat yang berbeda sehingga dapat menimbulkan perselisihan dengan komunitas lain. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan sesuatu yang buruk karena terlalu mendalami makna solidaritas. Seperti contoh, ketika berteman mempunyai suatu komunitas dan adanya aksi penyudutan terhadap komunitas lain sehingga komunitas tersebut tidak diterima, akan terjadinya seperti tawuran dan perkelahian antara komunitas tersebut. Selanjutnya itu seringkali menganggap rendah komunitas lain yang mana menganggap pendapat dari komunitasnya adalah yang paling benar. Adapun macam-macam dari komunitas. Yang pertama komunitas alami, komunitas lingkungan, komunitas tanpa ketetapan, komunitas yang dibayangkan, komunitasianisme, dan komunitas tersebar. Kita masuk pada komunitas yang pertama yaitu komunitas alami. Komunitas yang terbentuk karena tiga konsep yaitu persaingan, dominasi, dan pengaruh ekologi, di mana manusia mempunyai cara untuk bertahan hidup. Salah satu itu melalui persaingan. Melalui persaingan, mereka akan mendapatkan tempat yang layak. Komunitas ini dikatakan alami karena terbentuk sesuai dengan kenyataan yang ada. Seperti contoh, di mana komunitas ini terbentuk melalui perbedaan seorang manusia, seperti manusia yang berkulit hitam, kulit putih, gaya hidup dan pendapatan, dan etnis seseorang, sehingga memungkinkan terbentuknya suatu kelompok seperti kelompok pemukiman orang-orang kaya, kelompok pemukiman orang sedang, dan rendah ke bawah. Selanjutnya itu mengenai komunitas lingkungan. Komunitas lingkungan tidak dibentuk secara alami, tapi ada upaya untuk membuatnya, di mana salah satu tujuannya yaitu melakukan pengawasan. Akan terasa aman dan nyaman yang tercipta jika kita berada dalam lokasi komunitas ini. Komunitas ini juga tercapai karena adanya keterikatan pribadi dalam lingkungan sekitar, adanya persahabatan, partisipasi, dan kepuasan penduduk, di mana salah satunya itu melalui kepuasan penduduk. Jika penduduk merasa puas, otomatis komunitas ini akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu mengenai komunitas tanpa kedekatan. Komunitas ini sering juga disebut dengan komunitas virtual. Komunitas ini merupakan suatu komunitas tanpa tempat. Orang-orang menggunakan layar untuk berbahasa-basi, berdebat, melakukan perdagangan, bertukar pengetahuan, pikiran, membuat rencana, bergosip, jatuh cinta, dan mencari teman. Komunitas ini biasanya kita kenal dengan komunitas online. Selanjutnya itu mengenai komunitas yang dibayangkan. Komunitas ini merupakan suatu khayalan. Mereka ini tidak idealis karena imajinasi didasarkan pada keadaan sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Nilai-nilai budaya serta mereka menganggap diri mereka bagian dari orang-orang tersebut, sehingga memberikan rasa aman dan kebebasan dari radikalisme. Seperti komunitas bayangan ini, mereka mengimajinasikan mereka berada di satu komunitas, sehingga mereka tidak takut akan adanya radikalisme maupun rasisme.
Selanjutnya itu mengenai komunitasianisme. Ia merupakan suatu gerakan sosial yang memandang komunitas sebagai sumber daya yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan demokratis. Ia menganggap komunitas merupakan solusi dari permasalahan, di mana mereka memanfaatkan ikatan sosial agar anggotanya patuh dan menegur mereka-mereka yang melanggar tindakan tersebut. Tujuan komunitas ini adalah agar masyarakat didengar dan terwakilkan. Selanjutnya itu mengenai komunitas tersebar. Komunitas ini ditujukan untuk melawan diskriminasi dan berkampanye untuk melindungi atau mendapatkan akses layanan publik, seperti adanya aktivitas kelompok sosial tertentu. Mereka memobilisasi dengan menantang penyediaan pelayanan umum, yaitu perumahan bagi mereka yang mengalami kekerasan, dengan mengambil tindakan langsung untuk mencapai perubahan, di mana melalui komunitas tersebar ini dengan adanya kampanye atau akses penyampaian melalui layanan publik, sehingga suara-suara dari masyarakat nantinya akan terdengar, sehingga akan terjadinya perubahan seperti akan disediakannya pelayanan umum tentang orang-orang yang mengalami kekerasan dengan adanya nantinya mediasi yang solusi yang akan diberikan. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai The Community. Saya akhiri presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi